Coba bayangkan, ini sebentar. Sekarang kita hidup di tahun ini. Dengan rutinitas kita masing-masing. Bangun pagi, cek HP, kerja, kuliah, lalu malamnya capek, tidur lagi. Hari demi hari lewat, kadang terasa biasa saja. Padahal, tanpa kita sadari, jarum waktu itu lagi bergerak cepat ke arah tahun 2040. Dan 2040 bukan waktu yang jauh. 2040 itu bukan masa depan yang sci-fi. Itu cuma sekitar 15 tahun dari sekarang. Kalau kamu sekarang umur 23, di tahun 2040, kamu umur ke-38. Itu usia di mana kita bukan lagi anak muda, tapi sudah berada pada usia puncak kehidupan produktif. Usia di mana orang sudah punya kendali, punya pengaruh, punya keputusan besar, dan di titik itulah pertanyaan ini akhirnya datang. Di tahun 2040 nanti, Indonesia itu sudah maju? Atau masih jalan di tempat? Klik subscribe sekarang, dan mari kita tumbuh bersama sebagai generasi yang tidak menunggu. Generasi yang bergerak. Selamat datang di Arta Sindo TV, tempat di mana pemikiran bertemu masa depan. Pertanyaan ini bukan sekadar optimis atau pesimis. Pertanyaan ini soal kerja besar bangsa, karena banyak negara di dunia itu potensinya besar, tapi tidak semua berhasil bikin potensi itu jadi hasil nyata. Dan Indonesia sekarang sedang ada di persimpangan. Banyak orang mikir negara maju, gedung tinggi, gaji besar, semuanya tertib. Padahal, itu semua cuma output. Yang bikin negara maju itu adalah karakter masyarakatnya. Disiplin, kerja cerdas, nggak malas riset, nggak gampang puas, mau belajar tanpa harus disuruh. Negara maju itu bukan soal tampilan mewah, tapi value yang mereka hasilkan hari demi hari. sampai 40-an. Indonesia akan ada di puncak usia produktif. Ini cuma terjadi sekali dalam sejarah. Kalau kita manfaatkan momentum ini, kita bisa naik kelas. Kalau malas, kalau banyak buang waktu, kesempatan ini lewat, dan kita akan bayar harganya. Yang harus kita sadari adalah masa depan itu tidak otomatis berjalan ke arah yang lebih baik. Masa depan itu dibentuk oleh keputusan-keputusan hari ini. Kalau keputusan kolektif kita buruk, maka masa depan akan ikut buruk. Jadi, jangan nyaman dengan kalimat, tenang aja, nanti juga maju sendiri. Tidak ada negara yang maju sendiri. Indonesia punya kekayaan alam besar, tapi sejarah sudah membuktikan. Negara yang kaya alam sering justru terjebak. Kenapa? Karena terlalu nyaman, terlalu konsumtif, kurang inovasi. Negara maju itu menang bukan karena alamnya, tapi karena kualitas manusia yang mengelola. Negara maju itu bukan karena hebat di hal-hal yang glamor, viral, atau heboh. Mereka kuat di hal-hal yang tidak terlihat. Prosedur, standar, ketelitian, riset yang sunyi, sabar,
membangun sistem. Itu yang membuat mereka bertahan, bukan sekedar tren. Kalau mau jadi negara maju di 2040, cara kerja anak muda Indonesia harus berubah. Bukan lagi kerja asal cepat, tapi kerja yang ada metodologi dan evaluasi. Bukan lagi bangga karena sibuk, tapi bangga karena hasilnya presisi. Bukan lagi kerja demi terlihat aktif, tapi kerja dengan hasil yang bisa diverifikasi. Itulah bedanya negara berkembang dengan negara maju. Kalau kita mau Indonesia naik kelas di 2040, yang harus berubah bukan cuma pemerintah, tapi kita sebagai generasi muda, mulai dari kebiasaan kecil, cara belajar, cara kerja, cara berpikir. Karena masa depan Indonesia bukan dibentuk oleh satu orang, tetapi oleh jutaan keputusan kecil dari setiap anak mudanya. Kita tidak mulai dari nol. Kita sudah punya modal besar, populasi produktif, pasar yang besar, kreativitas yang gak ada habisnya. Yang kita perlu lakukan adalah memaksimalkan modal ini menjadi value ekonomi dan value inovasi. Jika generasi ini mau bergerak serius, kita sudah punya bahan bakar untuk jadi negara maju. Sering kita menunggu kondisinya ideal dulu, nunggu pemerintah berubah dulu, nunggu fasilitas lengkap dulu, nunggu modal dulu. Tapi negara maju lahir bukan karena semua sudah siap. Negara maju lahir karena orang-orangnya memulai meskipun fasilitas belum sempurna. ...2040 itu tidak lama. Kita nggak punya puluhan tahun untuk santai-santai. Ini bukan cuma soal negara besar. Ini soal kisah hidup kita masing-masing. Karena yang hidup di tahan-tahan krusial itu nanti ya kita sendiri. Karena yang hidup di tahun 2008 krusial itu nantinya kita sendiri. Kita mungkin selama ini terlalu sibuk mengejar validasi, terlalu sibuk terlihat produktif dari luar. Tapi negara maju lahir bukan dari simbol-simbol, melainkan dari isi yang kita bangun pelan-pelan. Kelak, ketika kita lihat ke belakang, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku mengambil peran waktu negara ini berada di masa krusialnya? Dan jawaban itu bukan soal popularitas, bukan soal seberapa banyak like yang kamu dapat, tapi seberapa besar progres nyata yang kamu hasilkan. Indonesia punya peluang sekali dalam sejarah untuk melompat, dan sejarah bangsa ini sedang mengetuk pintu rumah kita masing-masing. Waktu tidak menunggu, negara lain tidak menunggu. Pertanyaan akhirnya sederhana. Apakah kita mau jadi generasi penonton, atau kita mau jadi generasi pelaku yang benar-benar mengubah cerita negara ini? Narasi Indonesia baru dimulai, dan bab berikutnya sedang kita tulis sendiri mulai hari ini.